Shalom. Puji nama Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi Dia yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 3 berkata, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mari umat Tuhan kita datang dengan segenap hati kita. Kita menyembah Allah yang kudus. Kebaikan-Mu Tuhan, umat-Mu datang menyembah kepada-Mu. Kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang rindu datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah bertemu Engkau secara pribadi saat ini. Sungguh Engkau Allah yang kudus, Allah pencipta langit dan bumi. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dan berkenan atas ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu berhiaskan
sembah Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang mempedulikan kehidupan kita. Haleluya. Sehelai rambutku jatuh, engkau
kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah yang seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Biar umat Tuhan tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan menerima pesan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Mari kita hening sejenak. Engkau Allah sumber pertolongan kami. Kami rindu Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Engkau tahu keperluan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami rindu Engkau menyapa setiap mereka, memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih buat waktu terindah Tuhan berikan kami boleh ibadah raya bersama. Meskipun di sana sini memiliki banyak keterbatasan, tapi Roh-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun juga, oleh waktu. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau menguasai setiap kami. Taruh pewahyuan, pengertian dan ilham. Kami berdoa jika ada hati yang tidak haus akan Engkau, Roh Kudus jamah mereka, agar kebenaran firman-Mu tidak lalu begitu saja. Eben Haesor, kiranya dialami oleh setiap kami pagi hari ini. Kami hanya undang Roh Kudus saja yang boleh beracara di tengah-tengah kami, sementara kuasa yang bukan dari Tuhan kami sepakat bertindak dalam nama Yesus, kami ikat dan kami patahkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pertama kita akan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ibadah dalam rangka mempersiapkan diri. Masa ini disebut sebagai masa transisi Bapak Ibu. Kita belum menuju masa normal. Kita masih ada di masa transisi. Di masa transisi ini kita diperhadapkan dengan nilai-nilai baru yang selama ini tidak ada. Tapi nilai-nilai yang baru ini dibangun dalam rangka untuk melindungi diri kita dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Ibadah juga harus melalui protokol yang cukup ketat. Ini juga dalam rangka kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ada orang-orang tertentu yang hari ini ingin sekali beribadah seperti Bapak Ibu, tapi SOP-nya membatasi itu, baik anak-anak maupun mereka yang sudah sepuh ataupun mereka yang masih muda tetapi punya riwayat penyakit. Ini harus dilakukan. Hanya dengan cara seperti ini kita bisa mengurangi, setidaknya memutus mata rantai penularan virus corona. Ada yang mengatakan kondisi seperti ini bisa sangat mungkin nanti sampai Desember. Itulah sebabnya ibadah kita juga dalam rangka mengedukasi keluarga kita, dan itu yang dipesankan oleh pemerintah kota agar gereja menjadi pemanjangan tangan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat di sekitarnya agar tertib melakukan SOP. Nah, tentu ada ketidaknyamanan, oleh sebab itu diperlukan penyesuaian adaptasi yang cepat di seluruh bidang kehidupan termasuk dalam hal ibadah. Kita tidak boleh pakai AC. Sudah kami sediakan kipas, ternyata juga tidak diizinkan. Ada ketidaknyamanan di sana sini, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Nah, sekali lagi ini masih masa transisi. Kita berharap, kita berdoa supaya di masa transisi ini baik di bidang ekonomi akan berhasil, sebab nanti kalau di bidang ekonomi tidak berhasil,
maka kita juga kena imbasnya, kita kembali dilarang untuk beribadah. Jadi saya rasa Bapak Ibu bertanggung jawab untuk mengedukasi diri, keluarga, dan gereja kita, sehingga kita lagi akan memperluas ke masyarakat. Tema firman Tuhan hari ini adalah Ebenezer. Mari kita baca ayatnya. Di 1 Samuel pasal yang ke-7. Ayat yang kedua mulai, bacaannya relatif panjang. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlakulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Puji Tuhan. Ya, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini kata yang tidak asing bagi kita. Kita sering mendengarnya. Bahkan ada banyak pendeta yang menamakan gerejanya Gereja Ebenezer. Waktu saya di PPD lihat kok banyak sekali ya nama gereja yang menggunakan nama ini. Memang nama ini keren, tapi di balik itu memang ada sejarah yang luar biasa. Bahwa Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Sayangnya kita hanya tahu sedikit. Kita hanya tahu artinya, kami tidak mendalami maknanya. Itulah sebabnya kita tidak mengalami kemenangan yang gilang gemilang sama seperti Israel. Nah, hari ini saya akan menolong Bapak Ibu dan saudara sekalian
Bagaimana caranya supaya kita bisa mendirikan batu peringatan sehingga kita bisa menamai Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong keluarga kita. Sampai di sini Tuhan menolong usaha kita. Sampai di sini Tuhan menolong karier kita. Sampai di sini Tuhan menolong studi kita. Sampai di sini Tuhan menolong apa yang kita perlukan dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu waktu yang singkat, mari kita memperhatikan kebenaran firman Allah ini. Doa dan harapan saya sepulang dari tempat ini, Bapak Ibu betul-betul bisa mendirikan sebuah tugu dan menamakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Nah, latar belakangnya adalah bahwa orang Israel dikatakan di dalam ayat ini sangat lama mengesampingkan tabut perjanjian dan menempatkan di tempat lain. Tidak lagi menjadi tabut yang ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini. Tabut tidak lagi menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan mereka. Tabut tidak lagi menjadi sesuatu yang diandalkan di dalam kehidupan mereka. Tabut tidak lagi menjadi yang utama dan yang pertama. Tabut disingkirkan dari antara orang Israel. Tabut disingkirkan dari keluarga-keluarga Israel. Pribadi-pribadi orang Israel tidak lagi merindukan tabut perjanjian Tuhan. Dan lamanya tabut itu ditinggalkan adalah 20 tahun. Dan inilah akibat mereka meninggalkan tabut perjanjian itu. Sejak saat itu tinggal di Kiryat Iraim terlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Akibat meninggalkan tabut terlalu lama, mereka selalu mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh itu menyatakan susah. Mengeluh karena penyakit, mengeluh karena kekurangan, mengeluh karena ditekan oleh orang-orang Filistin. Mereka mengeluh dan mengeluh, terus mengeluh akibat mereka meninggalkan tabut perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ciri orang-orang Kristen yang sudah jauh dari tabut Tuhan sering mengeluh. Kenapa mengeluh? Ada alasan untuk mengeluh. Kenapa mengeluh? Selalu sakit, selalu kekurangan, selalu kalah, selalu dikalahkan oleh orang lain. Ini adalah ciri-ciri. Tapi begitu tabut Allah ada, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya tidak tahu, Bapak Ibu mungkin masih ke gereja, Bapak Ibu mungkin masih melayani, Bapak Ibu mungkin masih berdoa. Tapi sesungguhnya tabut Allah sudah tidak ada di dalam diri kita. Kita tidak merindukan lagi tabut Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa mengeluh, tapi karena sesuatu dan lain hal. Tapi karena mereka meninggalkan tabut Allah, mereka selalu mengeluh di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita. Yang kedua, karena mereka meninggalkan tabut Allah, ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Yang kedua, akibat mereka meninggalkan tabut perjanjian Tuhan adalah dia mendua hati. Mendua hati itu begini, dia menyembah kepada Tuhan, tapi dalam waktu bersamaan dia menyembah juga kepada Baal. Dia menyembah kepada Yahweh, tapi dia juga menyembah kepada dewa utama Kanaan, yaitu Baal. Dia beribadah kepada Allah, tapi di waktu yang lain dia beribadah juga kepada Baal. Orang Kristen yang seperti ini jumlahnya masih banyak. Hari Minggu ke gereja, Jumat lagi ke Gunung Kawi. Banyak yang seperti ini. Saudara-saudara, mendua hati. Anak-anak muda mengatakan, Pak Amsal, saya tidak pernah pergi ke Gunung Kawi. Ke sana aja nggak pernah. Bagaimana bisa ke sana? Nggak punya sanggup. Bukan begitu. Tapi ada anak-anak muda, mereka beribadah kepada Allah. Tapi begitu mau pacaran, lihat horoskop. Baju yang bagus untuk ketemu pacarmu ini, waktu yang bagus untuk ketemu pacarmu ini, dan mereka melakukan itu. Oleh itu dia mendengarkan di radio tertentu tentang horoskop hari ini, dan mereka dengan tekun mengajarkan itu. Dari mana? Firman Allah tidak mengajarkan itu. Ada banyak orang Kristen
yang mendua hati. Dia menyembah kepada Tuhan, tapi saya melihat orang-orang Kristen ada jimat-jimat yang ditaruh di sini, ditaruh di sini. Saya pernah tahu ada orang Kristen mau kencing, dia masih harus taruh tertentu apa yang ditaruh. Ini harus dihormati. Kalau kencing, kalau berak, ini tidak boleh diajak. Sementara kita sambil firman Allah sambil berak. Begitu. Saudara-saudara, jadi banyak orang masih mendua hati, menjadi Kristen, memiliki banyak opok-opok. Saya pernah doa di Stikes ini, dia adalah anak-anak Tuhan. Tapi begitu kami doakan, ada banyak jimat yang digini-giniin sementara mereka kesurupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendua hati. Kalau Tuhan tidak dekat dengan kita, maka ada hal-hal yang lain akan dekat kepada kita. Amin. Kita tidak bisa non-blok. Saudara, kita harus memutuskan. Kalau kita tidak mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih kita kepada Allah akan hilang. Akibat yang ketiga, dikatakan mereka beribadah kepada Allah asing. Mereka beribadah kepada dewa Baal. Mereka beribadah kepada Dewi Asyera. Saudara, Baal salah satu dewa tertinggi di Kanaan. Saudara, dia menyembah kepada Baal. Tadi bagi saya mengatakan, sudah tidak terhitung berapa kali Israel selalu jatuh pada lubang yang sama. Pertanyaannya adalah, kenapa dia terus-menerus jatuh menyembah kepada dewa Baal? Padahal dewa Baal tidak pernah melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan sekali waktu dewa Baal dibuat tidak berdaya oleh Nabi Elia. Di sebuah bukit, para imamnya disembelih. Yahweh menyatakan kemuliaannya, membakar dengan api persembahannya, dan menyatakan kuasanya yang dahsyat. Tapi kenapa sekali lagi bangsa Israel terus-menerus jatuh kepada penyembahan Baal? Karena ternyata ada sesuatu yang membuat mereka tertarik. Salah satu ritual yang dilakukan oleh penganut agama Baal adalah ada pelacur baik laki maupun perempuan yang membaktikan dirinya menjadi orang yang bisa dipakai pada waktu melakukan ritual. Ada seks di dalamnya. Ya, wow. Kalau ibadah ada seksnya pasti ramai. Saudara, saudara, sehingga ada banyak anak muda yang tertarik di dalamnya. Dulu ada gerakan Children of God, ya. Wow, rame. Betul-betul sesat, tahu sesat, tapi kedagingan di mana-mana lebih menarik. Dan memang begitu, roh nurut tapi daging ini sangat lemah. Kedagingan ini begitu luar biasa, memiliki daya tarik. Mungkin kita tidak melakukan seperti itu sekarang, seperti yang dilakukan oleh penganut Baal sampai saat ini. Tetapi yang terjadi adalah, bukankah pornografi itu menjadi satu masalah yang sangat-sangat mengkhawatirkan? Sekarang akan lebih mudah orang jatuh kepada Baal-Baal modern, kepada penyembahan-penyembahan Baal modern. Dengan bebasnya, dengan mudahnya kita bisa mengakses itu. Dan saya ada di desa. Katanya kalau di desa masih mending lah ya, tidak seperti di kota. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Kami lihat anak-anak kecil itu di desa itu punya kartu. Lah kartu tak pakai kartu biasa. Itu di belakangnya itu gambarnya porno-porno itu. Waduh. Kampung kami kampung pasar, lebih parah lagi. Ada anak-anak muda yang sudah dewasa justru mengajari seperti itu kepada anak-anak kecil. Dan itu asik sekali. Yang lebih celaka lagi, ternyata ada yang pendeta jatuh di dalam dosa karena di laptopnya banyak gambar porno. Kalau kita dekat Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Jika tabut itu jauh dari kita, kita rentan sekali.
rentan sekali. Bapak Ibu guru tahu persis, selalu diadakan rahasia. Dan di HP anak-anak kita yang SD banyak gambar porno. Saya pernah lihat di bandara, anak-anak kecil lihat HP porno bapak ibunya. Apakah gereja bebas dari itu? Tidak. Kalau saudara hanya sekedar menjadi Kristen, tapi tabut itu tidak ada di dalam diri kita, sangat berbahaya. Kita tidak bisa melawan dengan daging kita, sebab daging kita itu sangat rentan. Yang kedua, dewa ini disebut juga sebagai dewa kesuburan. Kalau di Jawa menjelma menjadi Dewi Sri. Betul ya? Di tempat lain namanya bisa berbeda. Kalau saudara kita di etnis lain punya dewa yang perutnya gendut ini, itu dewa kesuburan, dewa kekayaan. Bapak Ibu, siapapun kita termasuk orang Kristen, kalau masalah ekonomi, wow, sing ada lawan. Tidak ada orang yang tidak tertarik. Tidak ada orang yang tidak ingin kaya. Tidak ada orang yang tidak ingin memiliki masalah dengan ekonomi. Bapak Ibu, contoh kecil saja. Ada orang Kristen, dia aktif di dalam pelayanan. Kan pemerintah membuka untuk masa transisi ini ekonomi dulu, baru itu sosial, termasuk di dalamnya adalah ibadah. Begitu dibuka Bapak Ibu, tanggal 2 harus mulai kerja. Sudah penuh jalan itu. Sudah penuh pasar itu. Sampai susah dikendalikan. Ada orang-orang Kristen juga langsung membuka usahanya dengan mengeterapkan protokol. Gilirannya gereja dibuka, anak buahnya siapa yang ke gereja? Hati-hati ya. Saya mencurigai. Kenapa dia untuk ekonomi begitu getolnya, tapi begitu ke gereja jangan dulu. Rupanya ekonomi lebih utama, ekonomi lebih penting dibandingkan dengan tabut Tuhan. Orang takut ke gereja, tapi tidak takut kemana-mana. Betul? Protokol kita sudah memberitahukan. Memang yang 60 ke atas, 13 ke bawah, atau yang punya riwayat sakit, memang belum diizinkan. Tapi yang sehat, katanya teman-teman Pak Amsal, sekalipun kami mengundang 300, saya nggak yakin yang datang 100. Kenapa? Keenaan nggak nang gereja, katanya begitu. Loh, sopo saya bisa ngontrol? Apakah dengan live streaming kita atau tidak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Rupanya menghadirkan hadirat Allah dengan menghadirkan bantal itu lebih mudah menghadirkan bantal. Saudara bisa berjam-jam tidur, tapi begitu buka Alkitab, baca firman Allah. Saya lihat kalau doa pagi itu bukan haleluya, ngantuk saudara. Kenapa begitu? Bagaimana kalau hadirat Allah mungkin tidak ada, orang bisa. Kalau dia doa sendiri di atas spring bed, alamat itu. Amin lagi jam 2 siang. Betul J? Amin, 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 amin. Kalau terus begini lupa jam ini nanti. Nah, saudara, jadi pokoknya gini saudara-saudara, kalau menilai begini, kalau saudara sulit berdoa, itu berarti tabut Allah sudah jauh dari. Amin. Karena begitu tabut Allah hadir, kemuliaan Allah itu nyata, enggak tahan, saudara. Enggak tahan. Itu
Itulah sebabnya kita perlu kehadiran. Sekarang kita akan membahas, saudara, yang keempat, itu nanti terlalu jauh. Akibat meninggalkan terlalu lama, pada ayat yang keempat dikatakan mereka berada di bawah penjajahan bangsa Filistin. Israel bangsa yang merdeka, tapi karena meninggalkan Tuhan, akhirnya dia menjadi budak orang-orang Filistin. Secara ekonomi, secara sosial, secara politik, secara agama, dia tidak bebas lagi. Itulah sebabnya kenapa banyak di antara mereka beralih dari menyembah Yahweh menjadi menyembah. Bagaimanapun juga merdeka itu lebih bagus daripada dijajah. Oleh sebab itu, meskipun harus mengorbankan nyawa dengan alat perang yang seadanya, hanya dengan bambu runcing, dengan kentongan, kita terus berjuang melawan penjajah supaya kita menjadi bangsa yang merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Karena di luar sana lebih enak, lebih nyaman. Kita cuma boleh menikah satu ya, lebih daripada itu berzina. Kita dilarang untuk menyembah ilah-ilah lain, hanya kepada Tuhan saja. Tapi di luar sana itu namanya ikhtiar, diperbolehkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita melihat apakah tabut Tuhan itu. Saya tidak menerangkan secara detail. Di Gembala Menyapa Anda saya sudah menyinggung tentang ini, dan hari ini saya hanya memberitahukan bahwa tabut Allah adalah tanda yang kelihatan dari Tuhan yang tidak kelihatan itu. Allah roh adanya. Roh adalah realitas yang tidak memiliki bentuk dan kasat mata, dan kita sebagai orang yang biasa, kita ingin melihat Allah dalam bentuknya yang berbeda, kuasanya, keajaibannya, pertolongannya, berkatnya. Dan tabut Allah adalah lambang kehadirannya di tengah-tengah umat Tuhan. Dan kita akan membaca Bilangan pasal 10 ayat yang ke-33. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan pada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Saudara, jadi tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Waktu mereka berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian, maka mereka dituntun oleh tabut Allah ini. Kalau malam Allah menyatakan diri dalam tiang api, kalau siang dalam tiang awan. Dan tabut ini selalu membimbing tempat-tempat yang aman, tempat-tempat yang nyaman di mana dia akan berhenti. Kecuali Allah ingin berbuat sesuatu, ingin menyatakan sesuatu, kadang-kadang dia mengizinkan berhenti di Mara. Airnya pahit. Nah, saudara, kalau Allah mengizinkan kita berada di tempat yang sulit, bagi orang percaya itu akan merupakan ujian. Orang kalau sudah diuji biasanya naik tingkat. Tapi bagi orang yang tidak disertai oleh tabut perjanjian, maka hal yang sama itu bisa menjadi pencobaan. Kalau pencobaan, maka tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan menghancurkan. Allah melalui tabutnya melakukan itu. Dia menjaga, dia melindungi, bahkan dia membela. Saat dia berjalan, Musa berdoa, Tuhan
berjalanlah di depan. Kalau ada penghalang, singkirkan, hancurkan. Itu dengan bahasa yang sederhana. Tapi kalau kami sudah berhenti, tolong bersama dengan kami lagi, lindungi kami, jaga kami, berkati kami. Itu yang dilakukan oleh Allah dalam kehadirannya dalam tabut perjanjian. Dan kemudian tabut itu dibuang selama 20 tahun. Sehingga dia tidak dipimpin, tidak dibimbing, tidak dijaga, tidak diberkati, tidak dilindungi lagi oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Tapi jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oleh sebab itu, kita mencanangkan doa tabernakel. Sehari kita diminta berdoa 3 kali. 1 jam, 5 jam, 12 dan jam 6. Maksudnya apa? Untuk melatih kita. Lewat Zoom, Ketua Umum kita Bapak Budi menyarankan kenapa banyak orang Kristen yang tidak tahan menghadapi rutinitas agama di luar sana. Karena kita tidak melakukan rutinitas seperti itu. Kita berdoa biasanya kalau ada waktu. Tapi sekarang kita diajar berdoa 3 kali dalam sehari. Paling tidak kita diingatkan, jangan sampai ada 1 hari itu kita tidak menghadurkan tabut Allah itu di dalam kehidupan kita. Amin. Itu hanya untuk melatih saja. Untuk melatih saja. Tapi saudara boleh mengatakan berdoalah senantiasa. Izinkan dan harapkan tabut itu selalu ada. Izinkan Allah selalu hadir, menjaga, melindungi, memimpin, dan membimbing kita. Nah, karena itu kemudian Samuel melihat ini tidak bisa dibiarkan. Inilah waktunya kami harus menghakimi umat ini. Inilah waktunya saya harus bertindak keras terhadap umat ini. Mereka harus bertobat. Bertobat artinya berpaling kepada Allah. Bertobat artinya berbalik 180 derajat. Tidak boleh lagi mendua hati. Pilih Tuhan atau tidak sama sekali. Kalau kamu bertobat, maka aku akan berdoa buat kamu. Supaya Tuhan memulihkan kamu, Tuhan menolong kamu, dan Tuhan melepaskan kamu dari tangan orang-orang Filistin. Akhirnya umat sepakat, umat bersedia. Mereka berkumpul di Mizpah. Mereka melakukan ibadah, istilah yang saudara kita melakukan tobat masal. Bertobat artinya berbalik. Bertobat artinya perubahan cara berpikir. Tidak lagi berharap kepada Baal, tapi berharap hanya kepada Allah saja. Sementara mereka melakukan ibadat taubat massal, mata-mata dari Filistin mengetahui ini kesempatan baik. Seluruh orang Israel berkumpul di Mizpah. Mari kita pukul bersama-sama supaya sekalian hancur. Barangkali begitu bahasa sederhananya. Maka bangsa Filistin menyerang. Pada waktu bangsa ini menyerang bersama-sama, orang Israel mengalami ketakutan. Dan kemudian orang Israel mengatakan, Samuel, jangan pernah berhenti mendoakan kami. Supaya kami mengalami kemenangan dari orang Filistin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Samuel berdoa buat bangsa ini. Sepanjang peperangan dia terus berdoa dan berdoa. Alkitab mengatakan Allah mengguntur dengan dahsyat berperang melawan orang-orang Filistin. Dan setelah Allah berbuat sesuatu, mereka melarikan diri. Baru orang Israel keluar dari Mizpah mengejar mereka dan menghancurkan mereka. Setelah mengalami kemenangan yang gilang gemilang itulah, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan batu peringatan dan menamai batu peringatan ini adalah Eben Hazer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagaimana cara Allah menolong kita? Yang pertama, bangsa ini
harus bertobat. Yang kedua, harus ada yang berdoa. Siapa? Samuel. Saya rindu Bapak Ibu sekarang bukan hanya mengerti apa itu Ebenezer. Saya ingin Bapak Ibu bukan hanya mengerti bahwa Ebenezer itu artinya dalam bahasa Indonesia sampai di sini Tuhan menolong saya, tapi saya betul-betul merindukan setiap Bapak Ibu akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Nah, itulah sebabnya hari ini ambil komitmen. Mungkin Bapak Ibu tidak meninggalkan gereja. Bapak Ibu masih ke gereja, bahkan masih melayani. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu masih menyembah Baal. Saat ini Baal itu bisa berupa hobi kita. Betul ya? Hobi itu juga penghalang. Saat ini Baal itu berupa pekerjaan kita. Saat ini Baal itu bisa berupa uang. Bisa berupa apa saja yang menjauhkan kita dari tabut perjanjian Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengatakan seperti bangsa Israel, Tuhan, saya sudah berdosa kepadamu. Aku sudah meninggalkan tabut perjanjian. Aku menyembah kepada Baal. Aku mendua hati. Mulai saat ini rindukan kehadiran Allah setiap saat di dalam kehidupanmu. Baru saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Kita baca ayat yang terakhir, Mazmur pasal 118. Kita baca satu ayat saja, ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3, 4. Tuhan diberkatilah, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat ini pertama dikenakan kepada Daud. Tapi kemudian ayat ini dikenakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, orang-orang menyanyi, orang-orang memuji. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari ini, ayat ini juga berlaku buat Bapak Ibu dan saya. Ayat yang lebih memberitahukan konteksnya adalah di rumah Tuhan. Maka cara untuk kita diberkati Tuhan seperti ini. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, entah itu untuk maksud ibadah, entah itu untuk maksud pelayanan. Saya ingin mengatakan ini dalam bahasa yang umum. Nawaitunya, niatnya, motivasinya demi nama Tuhan, untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain. Amin. Saudara ibadah bukan karena ada orang yang di sini membuat saya beribadah, atau saudara tidak ibadah karena ada seseorang yang membuat saya tidak beribadah. Sebaliknya, Bapak Ibu tidak boleh melayani karena ada orang dekat dengan saya yang satu tim, atau tidak melayani karena ada orang yang saya tidak suka. Waktu engkau datang ke rumah Tuhan, entah maksudnya untuk ibadah, untuk melayani, sekali lagi nawaitunya, maksudnya, niat ingsunnya adalah demi nama Tuhan. Alkitab mengatakan diberkatilah mereka, dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi siapa yang membuat saudara diberkati oleh Tuhan? Diri saudara sendiri. Murnikan motivasi Bapak Ibu waktu datang ke rumah Tuhan. Murnikan motivasimu waktu melayani pekerjaan Tuhan. Maka Bapak Ibu telah membuka diri untuk diberkati oleh Tuhan. Baru ayat berikutnya dikatakan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Waktu itu yang berdoa hanya seorang diri, Samuel. Tapi hari ini dalam imamat rajani, maka saya tidak sendirian. Paling tidak ada pendoa-pendoa syafaat yang akan memberkati. Mulai hari ini, mari kita berkati seluruh jemaat Salom dari rumah Tuhan. Amin.
Itu yang harus kami lakukan. Tapi Bapak Ibu harus bertobat. Bertobat, maka kami akan berdoa. Hasilnya Tuhan memberkati saudara, dengar doa kita, sehingga Bapak Ibu bisa mendirikan tugu peringatan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Hadirat Allah ada di sini. Mari kita rindukan tabut Tuhan. Biarlah kita mengenapi janji firman Tuhan. Rindukan tabut Tuhan selalu ada di hatimu. Haleluya. Saya menghakimi Bapak Ibu. Tinggalkan Baal dalam hidupmu. Jangan mendua hati lagi. Apalagi meninggalkan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami sudah berdosa kepada-Mu. Kami bertobat pada saat ini. Izinkan kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Dengar doa kami dan pulihkan keadaan kami. Agar kami dapat mendirikan tugu peringatan Ebenezer. Tuhan menolong kami. Sehingga Engkau tidak mengeluh oleh karena kekurangan sakit dan kesulitan. Mari berdiri di hadapan Allah. Haleluya.
Bapa di surga, sekarang kami datang kepadamu. Engkau terima pertobatan kami ya Tuhan hari ini. Nah sekarang Roh Kudus menolong kami, agar kami tidak lagi membuang tabut perjanjian dari hidup kami. Sementara hidup kami akan terus kami merindukan tabut-Mu ada di sekitar kami, ada di dalam kehidupan kami, sedekat dengan kami Tuhan. Pimpin kami, bimbing kami dan tolong kami. Sekarang kami memberkati seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini dengan berkat yang holistik, berkat seutuhnya, sehingga mereka tidak lagi mengeluh kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari-hari mereka penuh dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, haleluya. Oleh hari ini sampai selama-lamanya, kami hanya akan beribadah kepadamu saja. Pulihkan shalom, pulihkan jemaat yang tidak hadir juga hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada yang bertugas, Ibu Narmi dan Ibu Minten, kami persilahkan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucapkan syukur terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberi persembahan, Tuhan kuduskan, memberikan hati yang penuh dengan sukacita. Kami mau memberikan terbaik, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik, anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan, dan Kau menguduskannya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan sampaikan pertama, ibadah minggu depan tanggal 21 Juni akan berjalan seperti hari ini. Ibadah pertama jam 7, kemudian ibadah yang kedua jam 9. Bapak Ibu diminta untuk datang 15 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Karena waktu kita masih terbatas, mohon jangan hadir terlambat agar Bapak Ibu bisa mengikuti sejak awal. Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu langsung bersaat teduh agar kita siap pada waktu WL akan membawa kita memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah sekolah minggu masih belum berjalan karena belum diizinkan, sementara kaum muda akan ibadah melalui media Zoom. Kita akan mengakhirinya, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Kami menyatukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami dan khususnya Kota Malang. Tuhan memberkati dan menolong agar penanganan pandemi virus corona dapat berjalan dengan baik. Tuhan jaga lindungi seluruh persada tanah air kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati Kota Malang, berkati seluruh jemaat Shalom dimanapun mereka berada. Tidak sakit, mereka dijaga dilindungi Tuhan. Mereka selamat sampai pandemi virus corona ini selesai. Kami didapati tetap sehat dan kuat karena berkat dan pertolongan Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih berkati para hamba Allah yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan dengan berkat-berkat yang istimewa. Biarlah mereka yang datang ke rumah Tuhan dalam nama Tuhan diberkati dengan limpah dari rumah Tuhan. Terima kasih, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.